Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai raja terkuat dalam sejarah kerajaan Mughal yang bernama Aurangzeb, yang merupakan penguasa dunia penebar sunnah. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Aurangzeb adalah raja terkuat dalam sejarah kerajaan Mughal, sebuah kerajaan besar yang berkuasa di tanah Hindustan. Ayahnya bernama Shah Jahan, laki-laki yang berusaha untuk menunjukkan betapa cinta bisa membangun keajaiban dunia yang bernama Taj Mahal. Walaupun Aurangzeb sendiri mengkritik pembangunan mahal yang menguras kas negara itu, pembangunan yang menindas para pekerja miskin dengan upah yang minim. Ia digelari Alamgir, sang penakluk dunia, karena ekspedisi militernya ke seluruh India. Kehebatan lainnya bahwasanya Aurangzeb ini mampu membuat masyarakat heterogen India menerima syariat Islam sebagai nilai dan agama. Kerajaan Mughal adalah kerajaan multi etnik. Kerajaan ini diwarnai oleh budaya Arab, Persia, dan Turki. Sedangkan India adalah kanvasnya. Didirikan oleh seorang Turki yang bernama Babur. Kerajaan ini terus tumbuh hingga sejajar dengan Turki Utsmani dan Safawi. Akan tetapi nama Mughal sendiri terambil dari kata Mongol, karena Babur mengklaim ia adalah keturunan langsung daripada Genghis Khan. Suasana bercampuran budaya mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Kaisar Akbar yang memerintah pada tahun 1556 hingga 1605. Ia menyebut dirinya sebagai pecinta budaya. Dengan alasan itu, gimana ia tidak melihat seseorang dari latar belakang keagamaan, dan ia wadahi diskusi lintas agama di istana. Tokoh-tokoh dari berbagai agama, yaitu Hindu, Kristen, Buddha, dan Yahudi, diundang untuk berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang konsep Tuhan dan agama mereka dengan ulama Muslim. Dari hasil diskusi ini, Akbar merumuskan teori keagamaannya sendiri, sebuah formula yang ia anggap dapat menjembatani gap antara berbagai tradisi. Ia menyebut agama barunya dengan din ilahi, yaitu agama Tuhan. Konsep teologi yang kontras antara Hindu dan Islam membuat agama ini sangat lemah dalam nilai-nilai ketuhanan, sehingga din ilahi hanya fokus pada tatanan perilaku pribadi. Agama ini tidak mendapatkan sambutan yang berarti, sehingga tidak mampu bertahan lama, dan umurnya berakhir seiring berakhirnya masa Kaisar Akbar. Di masa berikutnya, muncullah seorang pemimpin kuat yang menyatukan Mughal tanpa mengorbankan keluhuran Islam. Saat Mughal limbung karena kehilangan jati diri, pemborosan dan huru-hara para raja, tampillah salah seorang putra Shah Jahan menyatukan negeri. Dialah Kaisar Aurangzeb yang berkuasa dari tahun 1658 hingga tahun 1707. Di antara indikator kemajuan dan kekuatan suatu kerajaan di masa silam adalah seberapa kuat militernya. Mungkin ini juga berlaku di zaman sekarang. Zaman dulu, setiap negara berbatasan langsung dengan musuh-musuh mereka, sehingga konflik hampir dipastikan terjadi. Dengan kekuatan militer, negara memastikan diri untuk bisa bertahan melajukan sejarah, menjadi kuat, memperluas wilayah, dan membantu kestabilan ekonomi. Dan untuk memperkuat militer ini dibutuhkan inovasi dalam strategi dan persenjataan, sehingga ilmu pengetahuan dan penelitian pun secara tidak langsung dituntut menjadi berkembang. Karena itu wajar saja jika kita jadikan kemajuan militer sebagai salah satu indikator kemajuan negara di masa silam. Selama 49 tahun masa kekuasaan Aurangzeb,
aktivitas militer Mughal mengalami peningkatan yang luar biasa. Ia menjelajahi seluruh daratan India, hingga ia dikenal dengan gelar Al-Maghir, sang penakluk dunia. Jauh berbeda dengan masa pemerintahan ayahnya, Mughal hanya tenggelam dalam huru-hara. Masa kekuasaan Aurangzeb adalah masa keemasan kerajaan Mughal. Terbukti menafsirkan nilai-nilai toleran dengan cara Kaisar Akbar adalah kegagalan. Mengulang kegagalan bukanlah sebuah kebijaksanaan. Malah cara yang ditempuh Kaisar Akbar ini melahirkan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Tentu Aurangzeb tidak akan mengulangi kesalahan pendahulunya ini. Selain melakukan pembangunan fisik, Aurangzeb juga melakukan pembangunan non-fisik. Ia berusaha meningkatkan spiritualitas rakyatnya. Caranya melakukan pemurnian Islam. Kesyirikan dan bid'ah tidak diberi tempat di wilayah kerajaan. Ia melarang rakyatnya memberi penghormatan dengan membungkukkan badan kepada raja. Ia juga melarang rakyatnya untuk mengkonsumsi alkohol dan juga berjudi, dansa, narkoba, dan pajak yang tidak adil. Ia berusaha meneladani salaf dalam metode beragama. Salah satu langkah nyata yang ia lakukan dalam melakukan pembangunan spiritual ini adalah dengan memerintahkan para ulama merumuskan undang-undang. Kemudian tersusunlah Fatwa Al-Maghiri, sebuah buku yang menjadi ringkasan fikih mazhab Hanafi. Buku ini disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Dengan gaya kepemimpinannya inilah Aurangzeb mampu membumikan Islam. Ia jadikan praktik Islam bukan hanya dalam tataran ibadah mahdhah, akan tetapi juga masuk ke ranah kenegaraan. Dan ia berhasil membuktikan berpegang teguh dengan syariat bukan membuat spirit maju itu hilang. Kan dengan inilah masa keemasan didapatkan. Bahkan di masa kejayaannya, Mughal terdiri atas gabungan beragam raja dan gubernur yang menyatakan kesetiaan kepada kaisar. Sebagian buku juga menyebutkan bahwasanya Aurangzeb ini adalah seorang sufi. Pengertian sufi di zaman sekarang ini tidak melulu diartikan sebagai metode beragama atau aliran pemikiran. Kata sufi mengalami perluasan makna yang membuatnya tidak boleh ditafsirkan hanya dengan satu pengertian saja. Saat ini orang-orang yang hidup zuhud, menjauhi hiruk-pikuk dunia, aktif di masjid, maka dia akan disebut sebagai nyufi dan menjadi sufi, walaupun ia sangat mengingkari pemikiran sufi. Demikian juga dengan Aurangzeb, kesalehannya, komitmennya kembali kepada agama, keseriusan menerapkan syariat di wilayah kekuasaannya disebut sebagai sufi oleh sebagian orang, karena Aurangzeb dikenal menentang ajaran yang berbau mitos dan bid'ah. Perlu diketahui, kuil-kuil Hindu dan Sikh bukan hanya tempat untuk beribadah semata, akan tetapi juga kuil yang memiliki pengaruh politik yang signifikan. Kuil berfungsi sebagai pusat perpolitikan dan bagian dari negara. Kepala kuil juga bekerja pada pemerintah. Saat raja-raja Mughal dan raja Hindu di luar daerah Mughal ini mendekati rakyat, maka mereka terlebih dahulu mendekati tokoh-tokoh agama di kuil untuk mendapatkan simpatik dari rakyat di wilayah tersebut. Dengan demikian, kuil pada saat itu lebih dari sekedar bangunan yang bersifat religius, akan tetapi ia juga merupakan sebuah potensi untuk menggapai pengaruh politik. Oleh karena itu, pada zaman kekuasaan Aurangzeb ini, hanya sebagian kuil saja yang dihancurkan, bukan semuanya. Karena kuil-kuil tersebut terbukti sebagai sarang untuk memberontak. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Aurangzeb yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua, dan kita juga dapat mengetahui sejarah-sejarah yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.